Lanjut 17C. Jadi kalau materi itu terkait reaksi di dekat equilibrium ya. Jadi reaksi di dekat kesetimbangan. Nah, reaksi dekat kesetimbangan itu jadi gini, biasanya kita tuh ngeliat reaksi cuman satu arah. Nah, tapi kalau di sini kita harus ngeliat reaksi itu sebagai dua arah. Jadi kita mempertimbangkan reaksi baliknya. Nah, yang pertama itu ada dua metode buat ngerjain reaksi dekat Eki. Yang pertama kalau misalnya ada reaksi first order 1 itu menuju equilibrium. Nah, kalau kayak gini metodenya itu sebenarnya simple, tinggal pakai konstanta kesetimbangan. Jadi misalnya kita punya reaksi A jadi B kayak gini. Nah, kita kan bakal punya nilai konstanta kesetimbangan itu sama aja. Ini kalau misalnya ini K1, ini K2 ya. Itu kayak K1 per K2. Nah, jadi sebenarnya cuma masukin ini aja gitu. Nggak ada hal yang spesial untuk metode kalau order 1 menuju kesetimbangan. Nah, berikutnya ada namanya metode relaksasi. Jadi kalau yang atas itu yang ini ya. Nah, kalau yang relaksasi itu adalah kondisi ketika misalnya suatu sistem udah kesetimbangan, terus tiba-tiba kita ubah. Jadi misalnya ini udah eki, terus kita buat dia jadi non eki. Nah, ketika suatu kesetimbangannya diacak atau diganggu, nanti dia bakal balik lagi jadi kesetimbangan. Nah, ini yang disebut metode relaksasi. Jadi metode kembalinya ke titik kesetimbangan setelah kita ubah. Nah, kalau grafiknya itu kurang lebih kayak gini. Jadi misalnya ini ada grafik, ini waktu, ini konsentrasi. Nah, misalnya ini udah kesetimbangan. Nah, terus tiba-tiba kita ganggu kesetimbangannya, jadi terganggu gitu. Ada reaksinya jalan lagi. Nah, nggak harus reaksinya jalan lagi sih, tapi intinya kita ganggu kesetimbangannya. Misalnya kita kasih listrik yang electrical, ya pokoknya kita kasih listrik misalnya. Nah, nanti dia bakal ada lonjakan konsentrasi karena kesetimbangannya diganggu, terus dia bakal setimbang lagi. Nah, ini posisi kesetimbangan kedua. Nah, intinya relaksasi itu kembalinya suatu reaksi ke kondisi awal. Dari setimbang diganggu kembali lagi. Nah, yang pertama itu ada reaksi kalau misalnya dia order 1. Jadi misalnya reaksinya A jadi B. Nah, kalau untuk ini misal perubahannya itu X. Jadi kalau misalnya kita ditanya berapa konsentrasi A saat setimbang, ini konsentrasi A saat setimbang itu adalah A awalnya A setimbang ditambah X gitu. Nah, kalau misalnya kayak gini, nanti kita bakal punya persamaan. Ini langsung persamaan aja yang gak usah diturunin. Jadi X sama dengan X0 E pangkat min T per tau. Nah, taunya ini itu sama dengan 1 per K1 tambah K2. Ini K1, ini K2. Oke. Nah, buat contoh kedua itu adalah A jadi B tambah C misalnya. Nah, kalau kayak gini itu sama. Kita langsung hasil aja. Jadi hasilnya adalah X sama dengan X0 terus E min T per tau. Terus di sini tau sama dengan 1 per K2 dikali konstanta kesetimbangan ditambah 2A. Nah, di sini A itu K dikali A
saat setimbang pangkat setengah. Nah kalau penurunannya itu gimana? Nggak perlu repot-repot. Jadi ya ini aja ya, langsung rumus jadi